Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Kaiju Hachiko episode 9. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Malam itu Sushiro masih sangat penasaran dengan sosok kaiju humanoid yang bermunculan. Duel dengan Hachiko sebelumnya membuat Sushiro merasa seperti bertarung dengan manusia. Ditambah lagi sosok Yugo yang bisa berbicara dan juga berubah wujud menjadi manusia. Dia cukup bingung dengan apa yang terjadi dengan para kaiju. Sementara itu si Kafka nampak termenung sendirian di atap gedung divisi 3. Dia terngiang-ngiang dengan harapan Sushiro mengenai dirinya yang sebenarnya begitu lemah. Tentu saja Kafka akan menjawab harapan Sushiro itu dengan sangat serius. Dia pun balik kanan dan hendak beristirahat untuk menyongsong hari esok. Namun saat hendak kembali, dia melihat hal yang aneh di atas langit, di mana hal aneh tersebut ternyata adalah hujan meteor api kaiju yang begitu dahsyat. Jelas saja Kafka sangat terkejut dengan kejadian yang benar-benar tidak terduga ini. Serangan mengerikan itu terus menghujani pangkalan utama divisi 3 serta bangunan-bangunan besar di sekitarnya. Para prajurit dan petugas pasukan pertahanan pun nampak terjaga tanpa terkecuali. Sushiro pun menanyakan status darurat ini pada ruang operasi yang dipimpin oleh Okonogi Konomi. Konomi menyampaikan bahwa telah muncul puluhan kaiju di tempat ini. Jika dilihat dari situasinya, kemungkinan para kaiju itu menyerang dari atas langit. Konomi pun sangat tercengang setelah menyadari bahwa fortitude kekuatan para Yoju itu setara dengan para Honju. Sushiro pun segera mengenakan baju tempurnya. Dia pun memimpin pertempuran melawan para kaiju, dikarenakan Kapten Mina sedang tidak ada di tempat. Dia juga memerintahkan seluruh prajurit untuk beralih ke mode tempur sepenuhnya. Para kaiju itu harus dipancing ke lokasi latihan dan tidak boleh keluar dari pangkalan ini. Tentu saja seluruh pasukan nampak bergegas cepat sesuai dengan timnya masing-masing. Saat ini Kafka masih berada di atas gedung. Dia sungguh tidak menyangka melihat seluruh pangkalan divisi 3 berubah menjadi lautan api. Kafka mengidentifikasi bahwa kaiju yang berterbangan adalah tipe Wyvern yang tentu saja sangat merepotkan. Sebagai orang yang paling mengerti seluk-beluk kaiju, Kafka menangkap suatu keanehan pada para Wyvern tersebut. Dia lantas menghubungi wakil Kapten Sushiro untuk menjelaskan keanehan tersebut. Setiap tahun akan muncul 10 ekor kaiju tipe Wyvern, tapi para Wyvern itu memiliki satu kesamaan di mana semuanya beraksi secara sendirian. Hal ini pun membuat Sushiro menyimpulkan bahwa ada satu pemimpin super kuat yang bisa mengendalikan para Wyvern tersebut. Dan benar saja, saat itu juga muncul seekor kaiju humanoid berwarna merah yang begitu kekar dan tinggi. Sushiro pun segera mengakhiri komunikasinya dengan Kafka. Dia terlihat agak kaget melihat kaiju humanoid itu bisa berbicara bahasa manusia. Kaiju bernomor 10 atau yang biasa dipanggil Juku itu bertanya pada Sushiro, siapakah orang terkuat yang ada di pangkalan ini? Sushiro pun menjawab bahwa dialah yang terkuat karena kaptennya sedang tidak ada di tempat. Tanpa pikir panjang, Juku langsung menetapkan Sushiro sebagai mangsa utamanya. Saat itu juga perkiraan kekuatan Juku muncul, di mana Konomi berkata bahwa monster merah tersebut setara dengan Daikaiju.
Soshiro pun memberikan perintah pada Ikaruga untuk membasmi para Yoju Wyvern. Misi utamanya adalah mencegah kaiju mencelakai warga, serta menjaga gedung utama supaya tetap berfungsi. Soshiro sendiri bertugas untuk meladeni Honju. Jugo pun menjentikkan jarinya hingga menimbulkan pukulan udara yang begitu kuat. Dia juga mendekati Soshiro dan melepaskan tinjunya pada lelaki itu. Hebatnya, Soshiro mampu menghindari serangan itu dengan kecepatan serta insting tajamnya. Jugo pun sangat senang, dan kali ini dia benar-benar memulai pembasmiannya dengan sangat serius. Monster itu lantas berteriak dan memerintahkan para wyvernnya untuk menyerang. Selain sangat cepat, Jugo juga memiliki kekuatan sedahsyat meteorit jatuh. Jika Soshiro tidak bisa mengimbanginya, maka dia akan tewas dalam sekali serangan. Soshiro pun menghadapi Jugo dengan melepaskan tebasan pedangnya. Namun dia agak kesulitan, karena faktanya kulit Jugo lebih keras dari kaiju Hachiko. Ikaruga dan timnya terlihat menembaki para wyvern dengan beringas. Sayangnya usaha mereka nampak sia-sia saja. Ketika Ikaruga tengah berkomunikasi dengan pasukannya, tanpa diduga Kafka ikut berbicara, dan dia menyarankan agar para prajurit menembak bagian punggung wyvern. Kafka sangat yakin bahwa bagian punggung merupakan inti dari kaiju wyvern. Ikaruga pun berterima kasih pada Kafka, dan dia segera membagi seluruh pasukan untuk menjadi 2 kelompok. Satu kelompok bertugas untuk menarik perhatian kaiju, sementara yang satunya lagi harus menyerang punggungnya. Saat itu juga Aoi menjadi umpan, sementara Haruichi bergerak menyamping untuk menembak punggung salah satu wyvern. Sebenarnya Haruichi sudah mendapatkan posisi terbaik untuk menghancurkan musuh. Sayangnya dia tidak berhasil karena ada wyvern lain yang menyemburnya. Ternyata kegagalan strategi ini tidak hanya terjadi pada Aoi dan Haruichi. Semua prajurit lain juga mengalami kebuntuan yang sama. Ketika semuanya mulai kebingungan, tanpa disangka Kikoru tiba-tiba muncul dan melesat cepat dengan membawa sebilah kapak besar. Kikoru pun menghancurkan tubuh bagian depan si wyvern dengan kekuatan barunya itu. Scene pun kembali beberapa hari sebelumnya, di mana Mina dan Soshiro memberikan senjata prototipe khusus pada Kikoru. Di gudang bawah tanah itu, Kikoru tidak menyangka kalau dia akan mendapatkan senjata yang seharusnya diberikan pada prajurit setingkat kapten. Soshiro pun menjelaskan bahwa senjata ini hanya digunakan dalam situasi darurat saja. Dikarenakan belakangan ini kaiju yang muncul begitu banyak dan menyusahkan, maka para atasan memutuskan untuk menjadikan kekuatan Kikoru sebagai salah satu kekuatan utama yang menopang para pasukan. Kikoru pun menghancurkan 2 wyvern lain yang berusaha menyerangnya. Kejadian ini pun membuat Ichikawa dan Iharu nampak terkejut serta tidak bisa berkata-kata. Senjata kapak tersebut benar-benar sangat cocok dengan Kikoru yang sikapnya sangat agresif serta dominan. Ketika hendak menghadapi serangan wyvern dari udara, Kikoru dibuat heran dengan serbuan tembakan es milik Ichikawa. Kikoru tidak menyangka kalau Ichikawa sanggup menghadapi kaiju selevel wyvern. Selagi Ichikawa menahan wyvern dengan peluru esnya, Kikoru pun menebas wyvern tersebut dengan begitu cepat. Disinilah Kikoru berkata kalau Ichikawa boleh melindunginya, asalkan pemuda itu bisa mengimbangi kecepatannya. Jelas saja Ichikawa tidak masalah dengan hal itu. Di sisi lain, Aoi dan Haruichi baru berhasil mengalahkan satu wyvern. Mereka pun tetap semangat dan tidak mau kalah dari Kikoru ataupun Ichikawa. Walaupun Kikoru sudah melakukan tugasnya dengan begitu baik, namun masalah utamanya masih harus dihadapi oleh wakil Kapten Soshiro. Jugo nampak terus mengejar demi memangsa Soshiro. Tidak hanya kuat, Soshiro menilai kalau Jugo sangat menikmati pertarungan ini. Jelas saja ini agak aneh, karena ini bukanlah emosi yang seharusnya dimiliki oleh kaiju normal. Soshiro pun terus mundur dan memancing Jugo ke dalam lokasi latihan divisi 3. Jugo benar-benar terobsesi dengan Soshiro, apalagi lelaki itu bisa bertarung dan mampu mengimbanginya. Kaiju itu pun mengakui kekuatan Soshiro, ditambah lagi tebasan tidak terlihat Soshiro mampu memotong lengan kanannya. Di tempat latihan ini Soshiro bebas mengeluarkan kekuatan penuhnya tanpa perlu khawatir melukai prajurit lain.
Dengan pelepasan kekuatan di atas 90%, Sushiro benar-benar siap membabat kaiju humanoid di hadapannya. Di lokasi lain, Kafka menyelamatkan Akari dari semburan Wyvern yang berbahaya. Untungnya Kikoru datang tepat waktu dan mengalahkan Wyvern tersebut sebelum kembali menyerang. Kikoru dan Ichikawa akan memancing dan menghancurkan para Wyvern. Untuk itu, Kafka dan Akari harus menggunakan kesempatan ini untuk menolong korban yang terluka. Ichikawa lantas memohon pada Kafka untuk tidak bertindak gegabah. Saat ini Kafka telah berstatus sebagai petugas umum pasukan pertahanan. Ichikawa pun meminta Kafka untuk lebih mempercayai kemampuan rekan-rekannya. Tentu saja Kafka mengiyakan permintaan Ichikawa. Melihat kerjasama yang begitu epik di antara para prajurit, membuat Kafka dan Akari nampak terkagum-kagum. Saat itu juga tim Nakanoshima hadir untuk membantu. Selain itu ada tim Ebina yang datang dan membasmi para Yoju dari arah selatan. Tidak hanya itu, seluruh tim yang tidak bertugas juga berdatangan. Pelan tapi pasti, pasukan pertahanan mulai bisa mengendalikan situasi dengan membasmi para kaiju yang datang menyerang. Kembali pada Sushiro, di mana dia berkata pada Jugo bahwa pasukannya lah yang akan memenangkan pertempuran ini. Sushiro terus menebas celah di antara Carapax pada tubuh kaiju Jugo. Awalnya Jugo merasa sangat malas karena pola serangan Sushiro begitu membosankan. Namun dia malah kaget karena Sushiro bisa menebas tubuh dan lengannya lagi. Bahkan beberapa bagian tubuhnya nampak terbelah dengan begitu parah. Ternyata Sushiro menggunakan gerakan tipuan untuk mengelabuhi Jugo. Selain itu, Jugo tidak bisa berbuat banyak karena Sushiro hampir menebas lehernya. Namun semua serangan itu seakan tidak berguna saat Jugo berhasil memulihkan kondisi tubuhnya yang terputus-putus itu. Jugo sangat senang bisa menemukan musuh yang seimbang dengannya. Dengan bertarung seperti ini, maka akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Sushiro dan Jugo pun kembali bertarung dengan begitu brutal. Namun Sushiro masih sangat unggul. Sushiro bahkan menebas lengan dan menembus punggung Jugo, hingga terlihatlah inti kaiju Jugo yang begitu kecil. Dengan gerakan secepat kilat, lagi-lagi Sushiro menebas kaiju Jugo hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Namun pertarungan masih belum selesai, di mana kaiju Jugo membesarkan tubuhnya hingga menjulang ke atas langit. Sepertinya Jugo sengaja menghindari posisi inti agar Sushiro tidak mampu menghancurkannya sekaligus. Tubuh Jugo pun mengeluarkan semburan uap dengan suhu yang sangat tinggi. Pun demikian, Sushiro merasa tenang karena memancing Jugo ke tempat ini merupakan keputusannya yang sangat tepat. Di balik ruang operasi, Konomi menyampaikan bahwa fortitude kekuatan kaiju Jugo terus meningkat seiring dengan menyebarnya hawa panas. Sushiro pun sangat terperanjat melihat kekuatan Jugo yang mencapai angka 9,0, di mana ini merupakan kekuatan kaiju yang di luar nalar. Saat itu juga tubuh Jugo bermutasi semakin besar. Monster itu pun meraung-raung dengan begitu keras dan seolah akan membinasakan apapun di hadapannya.